manusia itu tidak akan luput dari dosa. Ya kalau aku berdosa makan babi itu dosa aku gitu lah. Biarlah aku dan Tuhan yang menanggung. Kenapa kalian kok yang marah-marah sama aku masuk neraka lah, disiksa lah ini. Aduh, capek deh. Kesalahan Anda adalah ketika Anda maksiat, ketika Anda berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, Anda publik, Anda publikasi, Anda pertontonkan, dan di situ Anda merasa bangga dengan apa yang Anda kerjakan, dengan apa yang Anda lakukan. Anda melakukan sesuatu perbuatan haram, tapi Anda merasa bangga. Itu kesalahannya, Mbak Lina ya, itu kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, mungkin sahabat masih ingat yang kemarin-kemarin viral itu, yang mana ada seorang wanita, lebih tepatnya Lina Mukerje kalau nggak salah, yang mana si wanita ini memakan daging babi dengan mengucapkan basmalah atau bismillah. Dan yang lebih parahnya lagi, dia memakan babi itu sambil ketawa-ketawa dan merasa sok bangga, seolah-olah dia merasa bangga dengan memakan babi, padahal dia mengakui bahwa dia adalah seorang muslimah. Nah, di sini berhubung videonya ini viral dan banyak kecaman atau banyak reaction dari sahabat-sahabat muslim kita, lalu kemudian dia membuat video klarifikasi untuk membela atau membenarkan tindakan yang dia lakukan. Langsung saja kita simak dulu apa yang diucapkan oleh dia dalam klarifikasinya. Sekarang gini, gue muslim ya, gue makan babi gue dosa. Lu muslim, lu pernah berzina nggak dosa yang lain? Apakah kamu suci 100%? Bisa aja kamu nipu orang, bisa aja kamu durhaka, bisa aja kamu pelit. Banyaklah, manusia itu pendosa guys, udahlah. Nggak usah kalian tuh terlalu berlebih, too much gitu. Si Lina Mukerje ini begini. Manusia itu pendosa, ya nggak sih? Nggak ada yang suci di dunia ini, tapi setidaknya aku jujur. Itulah yang aku lakukan gitu loh. Nggak stres gue, ngapain gue stres? Gue bukan pintar ngomong, gue mah jujur. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Ustadz aja juga berdosa, kadang ustadz istrinya 2, kadang ustadz istrinya 3, walaupun di muslim dihalalkan, tapi mereka nggak izin istri pertama. Kadang-kadang ustadz juga kadang-kadang suka nidurin juga, macam-macam lah ya kan, beda-beda orang lah. Ustadz juga manusia gitu loh. Bahkan ustadz poligami, ya namanya manusia itu tidak akan luput dari dosa. Ya kalau aku berdosa makan babi itu dosa aku gitu lah. Biarlah aku dan Tuhan yang menanggung. Kenapa kalian kok yang marah-marah sama aku masuk neraka lah, disiksa lah ini. Aduh, capek deh. Makasih untuk donasi. Saya tidak membenarkan kesalahan sih, tapi saya menceritakan memang saya ngaku itu saya dosa. Masa sih makan babi hal yang jelek? Enggak lah. Hal yang jelek itu ketika narkotika, apa bacanya? Nah, sahabat, itu tadi klarifikasi si wanita ini terkait videonya yang sedang viral pada waktu itu, yang mana di dalam videonya dia memakan daging babi dengan mengucapkan lafaz basmalah atau kalimah bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada saat video itu viral, banyak teman-teman muslim kita yang mereaction video dia bahwa memakan daging babi itu tidak dibenarkan dan diharamkan di agama Islam. Itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dalam klarifikasi dia, seolah-olah dia tidak terima. Tidak terima dia kalau memakan daging babi itu haram. Dia tidak terima kalau teman-teman muslim kita itu mengingatkan dia. Inilah para sahabat gambaran orang Islam yang mengaku dirinya adalah Islam, akan tetapi dia tidak berpegang teguh kepada syariat atau hukum-hukum di dalam agama Islam itu sendiri. Apa sih Islam sebenarnya? Islam itu adalah wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil ukuli salimati biikhtiarihim al-mahmudi ila ma huwa khairul lahum bidzati. Itu kata ulama, bahwa agama itu seperti itu. Apa itu agama? Agama adalah ketentuan Allah, undang-undang Allah, peraturan-peraturan Allah yang harus diterima oleh pemeluk-pemeluknya dengan akal sehat. Tentunya akal sehat di sini, akal yang selamat di sini bisa memilih, bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang salah dengan yang benar. Itulah agama. Makanya di dalam agama Islam kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Agar apa tujuannya? Agar kita selamat. Agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang dapat membawa kita menuju keselamatan dan mana yang dapat membawa kita menuju jalan kecelakaan.
Itulah fungsi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu di dalam agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian di situ dia berkata bahwa semua manusia itu pernah berdosa. Jadi janganlah kita merasa sok suci, kata dia, karena semua orang itu pernah berdosa. Iya, kami mengakui itu dan kami juga meyakini itu bahwa semua manusia itu pernah berdosa. Para sahabat pernah berdosa. Karena apa? Manusia adalah tempat salah dan tempatnya dosa. Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Sesuai dengan hadis baginda. Al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Jadi manusia itu tempat salah dan tempat dosa. Cuman para sahabat, kalau kita melihat orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bukan sahabat. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah sama sekali berbuat dosa. Akan tetapi orang yang ketika melakukan dosa, melakukan kesalahan, apalagi dengan disadari, maka dia di situ buru-buru untuk bertobat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disegerakan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khotoun wa khairu khotoina atawabuna. Setiap anak Adam itu semuanya pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah orang yang bertobat. Bukan membanggakan diri ketika melakukan dosa, bukan para sahabat. Inilah kesalahan dia. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun dikatakan ketika kita melihat kemungkaran, maka rubahlah olehmu dengan biadih, dengan tanganmu. Kalau kita tidak mampu dengan lisan, kalau kita tidak mampu dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman, kata hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi salah kalau misalkan ada yang mengingatkan dia ketika makan daging babi itu haram, terus persepsi dia adalah orang-orang yang mengingatkan dia adalah orang-orang pembenci kepada dia. Itu salah, salah paham, itu salah tafsir. Karena apa? Ketika ada orang yang mengingatkan kita, kita berbuat salah, berarti orang yang mengingatkan kita itu sayang kepada kita, ingin menyelamatkan kita. Jangan kita salah tangkap, jangan kita salah tafsir seolah-olah yang mengingatkan kita adalah memusuhi kita. Tidak, para sahabat. Apalagi dia berkata bahwa makan daging babi itu bukan sesuatu yang buruk. Makan daging babi itu bukan sesuatu yang salah, bukan sah-sah saja. Seolah-olah perempuan atau laki-laki yang muslim-muslimah itu disahkan saja, diperbolehkan saja memakan daging babi. Karena itu hak masing-masing, mungkin menurut dia seperti itu. Itu salah para sahabat. Makan daging babi itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daging babi itu diharamkan oleh agama Islam. Jadi ya Allah ya Karim. Makanya tolong untuk Mbak Lina ini perbaiki dulu akal Anda ya. Perbaiki dulu akal Anda, perbaiki dulu logika Anda. Jika Anda tidak tahu tentang agama Islam, maka tuntutlah ilmu. Ngaji Anda kepada ustadz, kepada kiai, kepada ulama. Banyak kok para santri juga banyak. Ngaji dulu, ngaji dulu. Perbaiki dulu akal Anda. Sebelum Anda tampil di publik ini, kesalahan Anda adalah ketika Anda maksiat, ketika Anda berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, Anda publik. Anda publikasi, Anda pertontonkan. Dan di situ Anda merasa bangga dengan apa yang Anda kerjakan, dengan apa yang Anda lakukan. Anda melakukan sesuatu perbuatan haram, tapi Anda merasa bangga. Itu kesalahannya, Mbak Lina ya, itu kesalahannya. Urusan memakan daging babi, kalau misalkan Anda sendiri tanpa ada orang yang tahu, misal Anda di dalam kamar, atau di dalam rumah, sendiri tanpa ada yang tahu, nah itu baru Anda bisa mengucapkan ini urusan saya dengan Tuhan saya, dengan Allah misal. Dosa saya, perbuatan saya, baru Anda bisa berkata seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda memakan daging babi, dengan Anda bangga-bangga, dengan Anda senyum-senyum, ketawa-ketawa, dipublish banyak orang yang nonton, seolah-olah Anda membenarkan, itulah kesalahan Anda. Itu kesalahan Anda ya. Tolong perbaiki dulu akalnya. Sahabat, mungkin hanya itu. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.